Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruzi Zubri Lubis. Saya dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai stack pada C++. Pertama-tama, apa sih itu stack? Baiklah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Istilah stack dalam C++ adalah tumpukan. Tumpukan sendiri dalam bahasa kita adalah pengumpulan sebuah data lalu menaruh data tersebut ke dalam data-data lain yang sudah ditata sebelumnya. Jadi, metode peletakan beberapa data di atas data-data lain itulah yang disebut stack. Secara mudahnya, misalkan kita ingin mengambil beberapa buku yang ada di rak perpustakaan untuk dipindahkan ke rak buku lainnya. Lalu dalam pengambilan beberapa buku yang ada di perpustakaan tersebut, sebelum dipindahkan, kita mengambil satu persatu buku dari perpustakaan, lalu menatanya menjadi satu tumpukan. Nah, tumpukan tersebutlah yang dinamakan stack. Dari penerapan di atas, bisa disimpulkan bahwa stack itu mempunyai konsep LIFO, atau last in first out, yang dimana artinya, terakhir kali dimasukkan akan keluar terlebih dahulu. Maksudnya, jika kita membuat tumpukan dari atas ke bawah, seperti penumpukan buku, tentu yang akan diambil adalah dari atas dulu kan, tidak mungkin dari bawah, seperti itu. Nah, dalam stack ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui atau dipahami konsepnya. Yang pertama adalah mengenai push. Push adalah operasi untuk menambahkan stack data tumpukan. Dalam program, kita harus bisa menambahkan satu persatu elemen dalam program untuk dijadikan data stack, yang otomatis menambah data tanpa mereplace-nya menggunakan array untuk menampung datanya. Kemudian yang kedua adalah pop. Pop adalah operasi penghapusan elemen yang sudah ditambahkan dalam stack yang kita tambahkan sebelumnya pada posisi paling atas. Nah, ibaratkan ngambil buku yang terakhir kali kita taruh, itulah yang diambil oleh pop. Kemudian ada juga yang namanya clear, yaitu untuk menghapuskan data keseluruhan. Ada juga untuk menampilkan atau print. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan program. Di sini saya sudah membuat programnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu. Kita mulai dari yang paling atas. Ya, ini yang pagar hijau ini. Ini disebut dengan header file. Header file adalah library yang akan digunakan ketika kita dalam menjalankan program ini. Kemudian kita di sini menggunakan IOStream, ConioH, String, Studio H, dan lain-lain. Kemudian ada define max stack 15. Nah, ini maksudnya apa? Jadi maksimal stacknya itu adalah 15. Kemudian kita menggunakan using names space std untuk menggunakan bahasa C++ seperti code dan scene seperti biasa. Kemudian pada awal ini kita masuk kepada pendeklarasian struct atau stack. Jadi pada kalimat ini kita mendeklarasikan bahwa tumpukan bernama stack. Kemudian ada deklarasi in top sebagai titik paling atas, kemudian ada in data 15. Jadi data maksimalnya nanti ada 15 ya. Nah, kemudian kita deklarasikan lagi stack tumpuk. Nah, ini untuk deklarasi juga. Kemudian kita masuk ke void push. Apa sih void push ini? Nah, void push ini adalah program yang akan dipanggil nantinya pada program utama atau pada menu utama. Nah, void push inilah yang digunakan untuk menginputkan data. Makanya di sini kita menggunakan tumpuk titik top plus plus. Maksudnya apa? Ketika nanti pada menu kita memilih push, kemudian data dimasukkan, maka data otomatis akan bertambah. Plus plus itu sama dengan seperti tambah 1, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini data dimasukkan kepada tumpuk titik top. Nah, jika memang berhasil, maka data berhasil akan muncul tulisan data berhasil dimasukkan. Kemudian pada void pop. Void pop ini juga merupakan program panggilan pada menu utama, ini mana fungsinya untuk mengambil data terakhir kali. Seperti tadi pada tumpukan buku, jika angka terakhir yang ditumpuk adalah 10, maka data yang akan diambil juga adalah 10. Nah, makanya di sini adalah tumpuk data tumpuk top.
Di sini data akan diambil, kemudian tumpuk top akan berkurang 1. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di void post ini tumpuk datanya bertambah 1, kalau di sini tumpuk topnya berkurang 1. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk kepada in is full dan in is empty. Nah, apa sih ini? Ini tentunya pertama deklarasi seperti biasa. Kemudian ada if dan else. Fungsi dari is full ini adalah untuk menentukan apakah stack itu penuh atau tidak. Penuhnya tadi adalah 15. Define max stack 15. Maka jika max stack tidak nyampe 15 atau kurang, ini kan sama dengan max stack min 1, berarti 14. Berarti return to 1. Else jika lebih berarti return to 0. Nah, seperti itu ya. Ini maksudnya return to 1 itu kembali ke program, return to 0 itu adalah mengakhiri. Seperti itu. Kemudian if is empty, ini juga sama, yaitu fungsinya untuk mengetahui apakah data kosong atau tidak, seperti itu. Sama seperti is full ini, hanya kebalikannya untuk mengetahui apakah data kosong atau tidak, seperti itu. Lanjut, kita masuk kepada void clear. Nah, void clear ini adalah program panggilan juga pada menu utama yang fungsinya untuk menghapus semua data. Jadi jika kita memilih menu ini, maka program yang dijalankan adalah tumpuk titik top sama dengan min 1. Jadi otomatis data itu terhapus semua dengan statement ini. Lalu nanti akan muncul code atau kalimat semua data terhapus, seperti itu. Kemudian program panggilan selanjutnya yaitu adalah void print. Nah, ini adalah program yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diinputkan menggunakan push tadi. Hanya saja pada program ini saya menggunakan sorting descending, yang dimana mengurutkan data secara otomatis dari yang paling besar menuju yang paling rendah. Fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam melihat data, seperti itu. Nah, perbedaannya di sini, pertama kita menggunakan deklarasi integer J dan K. Kemudian ini adalah integer tampung. Nah, fungsi tampung ini tentunya untuk menampung data sementara. Karena pada penerapan sorting ini, kita akan menggunakan prinsip pertukaran data menggunakan data sementara, yaitu pada in tampung ini. Nah, begitu. Ini sedikit menambah wawasan juga ya, dengan menambahkan metode sorting pada program ini. Baik, bagaimana sih caranya? Kita menggunakan nested if di sini atau if bertumpuk atau bersarang. Nah, jadi pada statement pertama yaitu adalah for K sama dengan 0, ini adalah deklarasi bahwa K adalah 0, kemudian K kurang dari tumpuk titik top. Nah, tumpuk titik top inilah yang ditentukan dari push tersebut. Misalnya push kita 4, berarti tumpuk titik topnya itu adalah 4. Jika push kita mengisi sampai dengan 5, berarti tumpuk titik top adalah 5, seperti itu. Kemudian K++, jika statement di sini sudah selesai, maka K bertambah 1. K di sini menjadi 1, seperti itu. Kemudian for J sama dengan K plus 1. Berarti semisal K adalah 1, J sama dengan 2, seperti itu ya. Nah, di sini J kurang dari sama dengan tumpuk top. Kemudian jika J masih kurang dari tumpuk top, maka jalankan statement if tumpuk data K lebih besar tumpuk data J, maka lakukan tampung sama dengan tumpuk data K. Nah, ini maksudnya apa sih? Maksud dari ini adalah tumpuk data K akan dipindahkan kepada tampung. Kemudian tumpuk data J akan dipindahkan akan menyalin dari tumpuk data K. Kemudian tumpuk data J akan disalin menggunakan tampung. Nah, jadi ada perpindahan data di sini. Itu adalah metode dari sorting. Ketika statement ini telah selesai, maka kembali lagi kepada J sama dengan K plus 1, J kurang dari sama dengan tumpuk top, J plus plus. Karena jika tumpuk top adalah 5, maka program ini akan diulang sama dengan sebanyak 5 kali. Kemudian jika statement sini sudah selesai, akan kembali ke atas, dan begitu seterusnya. Lanjut, for in I sama dengan tumpuk top, I
lebih besar atau sama dengan dari 0. I min min. Ini maksudnya apa? Jadi pada statement ini tumpuk data itu ditampilkan. Nah, jadi setelah diurutkan tadi, setelah disorting, maka data akan muncul secara descending atau dari besar ke kecil, yaitu secara menurun. Ya, seperti itu ya. Jadi lanjut kepada program utama kita. Pada in main, kita di sini menggunakan variabel a, menggunakan variabel input, menggunakan tumpuk titik top sama dengan -1. Do, code, handle ini hanya untuk spasi. Kemudian di sini adalah tampilan menu biasa ya. Kita di sini ada menu push, menu pop, menu clear. Kemudian ada untuk melihat data scanning dan keluar dari program. Nah, lanjut. Jadi nanti kita di sini suruh menginputkan data. Case 1. Misal kita menginputkan 1, maka nanti kita akan disuruh menginputkan nomor atau angka. Nah, angka itu tersebut nanti akan dimasukkan kepada void push input. Kemudian jika kita menginputkan case 2 atau nomor 2, maka program yang dijalankan adalah void pop. Nah, pada void pop ini tentunya adalah fungsinya untuk mengambil data yang terakhir kali diinputkan kepada push, seperti itu. Yang ada pada stack, maksudnya seperti itu. Kemudian pada case 3 ini, jika kita menginputkan 3, maka yang dipanggil adalah program stack atau program void clear. Nah, di mana data yang ada atau stack yang ada akan dihapus secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian case nomor 4, jika kita memilih angka 4, maka yang muncul adalah pemunculan data secara descending, yaitu adalah mengurutkan data dari yang paling besar sampai yang paling kecil, seperti itu. Makanya di sini ada perintah print pemanggilan program void print. Nah, jadi nanti data akan dicetak seperti itu ya. Mungkin untuk lebih mudahnya kita ambil contoh saja, kita eksekusi, kita compile and run. Kita langsung jalankan contoh programnya ya. Ya, tunggu sebentar. Baik, eksekusi, kemudian program sedang berjalan, kita tunggu. Jadi penting kita untuk memahami juga metode sorting ya dalam program ini, karena kita menggunakan sort data descending. Nah, ini udah muncul programnya. Yang pertama kita coba dulu menggunakan menu ya, menggunakan push, yaitu untuk mengisikan data. Jadi kita ketikkan angka 1 di sini. Nah, push masukkan data. Kita ambil contoh, data pertama itu adalah 2. Kemudian data berhasil dimasukkan. Muncul lagi menu, kita coba push lagi, masuk. Kita coba masukkan angka 5. Data berhasil dimasukkan. Kemudian kita coba lagi push. Masukkan data, kita ambil misalnya 3. Data berhasil dimasukkan. Nah, misalnya kita mau menghilangi nih atau mengambil angka 3 ini, yaitu kita cukup mengetikkan angka nomor 2 atau pop, yaitu untuk memanggil program panggilan void pop. Nah, data terambil 3. Ini maksudnya apa? Jadi data 3 sudah dikeluarkan dari stack. Jadi data yang ada tinggal 2 dan 5. Nah, misalnya kita push lagi sekali lagi ya. Kita pilih push sekali lagi, kita masukkan lagi angka 10. Nah, data berhasil dimasukkan. Udah, habis itu kita coba tampilkan. Lihat data descending. Nah, data yang dicetak 1052. Sedangkan waktu awal penginputan push tadi, yang pertama diinput adalah 2, kemudian 5, baru 10. Nah, sedangkan ketika digunakan program descending ini, maka otomatis diurutkan dari angka 10 ke 5 ke 2. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk keluar dari program, kita pilih angka 5. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira program stack.
Mungkin nanti saya dapat men-share skrip dari program ini manakala teman-teman membutuhkannya. Link akan saya sediakan di deskripsi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat terbuka kepada teman-teman yang ingin memberikan komentar, kritik, saran di kolom komentar di bawah. Silahkan ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.